Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra daya yang selalu berdaya dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat, semangat, serta rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Bagi yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh ya. Dan yang mempunyai masalah, mudah-mudahan masalahnya cepat kelar. Nah, mitra daya, kali ini akan saya ajak jalan-jalan. Jalan-jalan kemana sih? Ini jalan-jalan mau mencari tempat atau lokasi untuk reuni. Nah, kita itu ceritanya mau reuni nih. Ini teman-teman saya ya, udah pada tua-tua ya, karena kita memang berusia sekitar 57 sampai 60. Jadi sudah banyak yang menjadi kakek ataupun nenek. Cuma gimana ya, kenangan masa remaja itu tetap nggak bisa kan kita hapuskan. Tetap menjadi suatu kenangan yang saat ini berharga lah ya, menyenangkan karena kita dulu pernah juga remaja. Nah, sambil menikmati perjalanan ya, ini perjalanan ke arah Salatiga. Ini sudah di Terminal Bawen, kemudian ini kita akan belok ke arah Salatiga. Kita dengarkan, kita nikmati cerita pendek tentang reuni merubah cerita yang dikarang oleh Niken Smartini, September tanggal 13 tahun 2020. Kita nikmati ya. Panggil saja aku Cahyo, tidak perlu tahu nama panjangku karena orang tuaku pun tidak hafal nama panjangku. Aku bekerja sebagai seorang supir bajai di wilayah Jakarta Selatan selama 4 tahun belakangan ini. Sebelumnya aku bekerja sebagai seorang akuntan di perusahaan swasta di Jakarta. Tapi perusahaannya bangkrut, maka aku pun otomatis kehilangan pekerjaan. Bajai berwarna biru yang aku gunakan sehari-hari untuk mencari nafkah sudah seperti rumah keduaku. Karena aku sering menginap di bajai karena aku harus mengejar setoran harian. Awalnya aku tidak menerima kondisi ini karena aku terbiasa hidup enak dan tidur enak. Tapi lama-kelamaan aku lebih menghargai hidup dalam arti sesungguhnya. Dan aku menikmatinya sampai detik ini. Bagiku, kebahagiaan bukanlah karir yang super tinggi. Kebahagiaan adalah kenyamanan hati di setiap situasi tanpa ada rasa takut, cemas, khawatir, dan lain yang dapat membuat pikiran stres. Minggu lalu aku mendapatkan undangan reuni dari SMP Gemilang, SMP tempat aku belajar lebih dari 20 tahun yang lalu. Di sekolah ini, sebagian besar teman-temanku berasal dari keluarga berkecukupan alias kaya. Dulu aku tergolong seperti itu. Suatu masa di mana aku selalu dibelikan oleh ayahku sepatu baru dengan desain eksklusif dan tidak ada orang yang dapat menyamai desain sepatuku. Suatu masa di mana aku selalu diantar jemput oleh supir kesayangan ayah dan ibuku. Suatu masa yang hanya menjadi kenangan indah untukku di masa kini. Undangan reuni itu sempat membuat aku dilema untuk memilih antara datang atau tidak datang. Aku masih trauma. Beberapa bulan yang lalu aku hadir di reuni SMA. Harapan awal adalah dapat mengenang kisah manis waktu SMA bersama sahabat-sahabat. Tapi kenyataannya aku hanya mendapatkan hinaan dari teman-temanku dan aku keluar dari lokasi 1 jam kemudian. Bingung ya? Tanya Susan, seorang gadis manis berambut hitam sebau duduk di depanku sambil menyuguhkan hot cappuccino di tempat dia bekerja. Dia adalah pacar terakhirku yang bisa menebak dengan jitu apa yang ada di kepalaku tanpa aku bersuara sedikit pun. Iya, kira-kira perlu datang nggak ya? Feeling kamu bagaimana? Kalau nggak yakin, ya nggak usah datang. Pingin datang sih, tapi apa iya aku tidak mendapatkan cemoohan? Ya itu nggak bisa dihindari sih. Nggak ada di antara teman-teman kamu kan yang
jadi tukang bajai selain kamu? Sunyi, tidak ada jawaban. Bingung, kesal, kecewa. Akhirnya aku memutuskan untuk datang ke reuni SMP itu. Reuni ini diadakan di sebuah kafe semi outdoor di kawasan Menteng. Kafe ini cukup terkenal dengan live music dan juga es krimnya. Dulu aku hobi sekali makan es krim di kafe ini bersama ibuku dan juga sahabat-sahabatku semasa SMP. Agus, Heru, dan Taufik. Iya, kemana ya mereka? Cahyo, terdengar suara teriakan yang cukup keras dari dalam kafe. Ketika aku sedang mencari sumber suara itu, tiba-tiba aku melihat sosok perempuan berkulit sawo matang dengan rambut pendek dijepit asal. Dialah cinta pertamaku dan kita menjalani hubungan selama 3 tahun. Hei, apa kabar Kamila? Ya Cahyo, aku baik. Kamu gimana? Baik-baik. Kamu datang sama siapa? Pertanyaan ini menurutku hanya pertanyaan basa-basi busuk, terutama kalau kehabisan bahan untuk cerita atau grogi. Tapi kali ini aku membutuhkan jawaban dari pertanyaan itu. Aku datang sama celingak-celinguk mencari seseorang dari samping kanan dan kirinya, dan akhirnya muncullah dia. Nah, aku datang sama Agus. Ingat kan? Agus adalah salah satu sahabatku waktu SMP. Malah Agus adalah teman sebangkuku. Sedari SMP memang Agus idola cewek-cewek, mulai dari SD sampai dengan SMA. Badannya tegap, tinggi dengan postur yang pas. Paras wajahnya pun sangat maco dengan tatapan mata yang dalam. Namun seganteng-gantengnya Agus, dia sangat tidak percaya diri, terutama kalau urusan wanita. Aku adalah orang pertama yang selalu dia curhatin soal cewek, dan aku biasanya menuliskan tips untuk mendekati wanita di kertas kecil. Biasanya dia membawa kertas itu setiap dia pergi kencan dengan anak SD sekolah tetangga, layaknya sebuah jimat. Dan sekarang Agus berpacaran dengan mantan pacarku, Kamila. Kabarnya mereka akan segera menikah. Waktu sudah berlalu puluhan tahun yang lalu. Semua cerita akan berubah seiring berubahnya cuaca di kota Jakarta ini. Cerita hinaan untuk aku pun datang dari Agus. Dengan tatapan angkuh dan sombong, Agus melihat aku dengan tatapan jijik seakan melihat orang keluar dari selokan. Aku mengulurkan tangan untuk bersalaman dan bersentuhan bahu, layaknya seorang sahabat cowok yang sudah lama sekali tidak bertemu. Uluran tanganku hanya dilirik dan percakapan ini menjadi percakapan yang tidak pernah aku lupakan seumur hidupku. Astaga Cahyo, kenapa kamu jadi gembel gini sih? Gembel gimana? Jujur aku bingung karena baju yang aku pakai adalah baju baru hadiah dari Susan khusus untuk reuni ini. Menurut dia, agar aku terlihat keren dan bersih. Iya, gembel, kayak nggak keurus gitu. Kamu pengangguran sekarang. Aku kerja, narik bajai. Terdengar suara menggelegar layaknya petir di tengah cuaca terik, mengagetkan dan tidak akan dilupakan. Apa? Narik bajai? Nggak salah denger nih, kamu yang punya bajai atau jadi abang bajainya? Terlihat Kamila menyenggol lengan Agus dan berusaha menariknya untuk pergi dari tempat aku berdiri. Mungkin dia merasa tidak nyaman dengan lecahan yang Agus lontarkan untuk aku. Aku jadi pengendara bajai biru. Lumayan untuk makan sehari-hari. Malah aku bisa ngopi di kafe internasional setiap hari. Aku tidak bilang aja kalau pacarku kerja di situ. Dan tiba-tiba Agus berkata, "Oke, males aku ngobrol sama kamu, nggak level, bye."
Aku hanya bisa mengelus dada. Inhale, exhale, inhale, exhale. Kenapa Reuni selalu memberikan cerita seru untuk hidupku? Kenapa Reuni tidak bisa memberikan rasa nyaman bertemu teman-teman lama? Cahyo! Aku terkejut mendengar suara yang cukup keras memanggil namaku. Aku sudah ingin pergi saja dari tempat itu karena malas untuk meladeni orang-orang yang hanya mau pamer dan sombong. Tapi ketika aku melihat Heru dan Taufik, aku langsung menghampiri mereka. Mereka berdua adalah sahabatku sejak SMP bersama dengan Agus. Tapi Heru dan Taufik masih memiliki sifat yang low profile dan lebih menghargai orang lain dibandingkan dengan Agus. Kami bertiga ngobrol panjang ngalor ngidul, mulai dari topik sekolah, pekerjaan, pacar, istri, main bola, main basket, hobi fotografi, sampai dengan rencana untuk buka warung kelontong bersama-sama. Pembicaraan ini sangat seru dan kami berencana untuk bertemu secara rutin setiap bulan. Hal ini yang saya inginkan di setiap reuni, bukan hinaan. Pembicaraan seru itu terpotong dengan hadirnya Agus, masih dengan cemoohnya. Hei tukang bajai, udahlah, pulang sajalah kau. Nggak pantas kau ada di sini. Heru dan Taufik terkejut mendengar kata-kata Agus, dan aku shock dan trauma. Kok akan sebuah semakin meninggi dan meluas seperti tembok Berlin. Aku hanya bisa diam dengan tatapan dingin ke Agus. Ingin rasanya aku menampar dia, tapi aku pikir hal itu hanya dilakukan oleh orang-orang seperti Agus yang tidak memiliki otak yang cukup pintar. Aku memutuskan untuk pulang setelah berbasa-basi dengan beberapa teman-teman SMP-ku. Suara latar masih terdengar, suara Agus berkumandang seperti layaknya pemimpin upacara 17 Agustus. Dan aku pun tidak meneruskan pembahasan bisnis dengan Heru dan Taufik. Mood sudah berubah menjadi abu-abu. Setiap hari aku hanya merenung di bajai biru andalanku. Apa iya aku sehina itu? Profesi aku halal kok. Dengan pekerjaan ini aku tidak menyakiti siapapun di dunia ini. Tapi kenapa aku terlihat selalu salah setiap aku cerita tentang pekerjaanku? Kota besar memang selalu memberikan cerita tentang hidup yang keras, bukan hanya dalam hal untuk mencari nafkah, namun hidup yang challenging, terutama dalam menerima gaya hidup yang berbeda-beda. Kadang orang yang memiliki gaya hidup yang menurutnya keren tidak dapat menerima gaya hidup yang berbeda. Itulah yang dikatakan challenging. Sejak kejadian reuni SMP lalu, Cahyo menjadi seorang yang pemurung dan demotivasi dalam menjalankan kehidupannya. Rasa benci dengan bajai biru pun muncul dan makin lama makin dalam. Tapi sesungguhnya itu bukan rasa benci, tapi rasa sedih dengan kenyataan yang harus dia terima. Susan pun merasa kecewa dengan sifat Cahyo belakangan ini. Menurut dia, sifat itu adalah sifat orang yang tidak bisa bertahan hidup di kota metropolitan. Dan yang makin membuat Susan kecewa adalah keputusan Cahyo untuk menjual bajainya dan pindah ke Lampung. Menurut Cahyo, dia dapat menjalankan usahanya di Lampung dari hasil jualan bajai. Cahyo pun pergi ke Lampung dan cerita tentang Cahyo pun hilang. Reuni dapat memberikan cerita baru, dapat pula merubah cerita lama. Setelah 2 tahun berlalu, reuni SMP Gemilang pun hadir kembali. Kali ini reuni diadakan di sebuah panti asuhan bersama dengan anak-anak yatim piatu. Setiap undangan diwajibkan untuk membawa makanan atau biasa disebut dengan konsep potluck, konsep yang berbeda dengan reuni-reuni sebelumnya. Membuat para undangan super semangat, malah ada yang membawa lebih dari 5 macam lauk plus goodie bag. Ya mungkin sekalian promosi. Tidak ada yang tahu siapa yang mengadakan reuni ini. Tertulis
anonimus di bagian tanda tangan undangan. Tidak ada yang menanyakan siapakah anonimus itu. Setiap undangan hanya berpikir bahwa yang mengundang adalah pihak sekolah. Jadi mereka merespon undangan itu dengan semangat dan sebagian orang sudah siap-siap melontarkan kata-kata sombongnya. Setiap undangan datang dengan gembira. Alunan cerita terdengar dari setiap alumni SMP Gemilang, mulai dari cerita yang jelas sampai cerita yang tidak jelas. Suasana bahagia dirasakan oleh semua orang yang ada di acara reuni itu, termasuk anak-anak yatim piatu. Terlihat Agus, Taufik, dan Heru datang bersama dengan teman-teman mereka yang lain. Mereka sibuk menggotong panci besar yang diduga adalah bakso urat yang terkenal enak. Bakso itu adalah bisnis Taufik dan Heru, di mana harusnya bisnis itu dijalankan bertiga dengan Cahyo. Di manakah Cahyo? Tidak lama terlihat seorang laki-laki turun dari sebuah mobil bersama dengan seorang wanita manis. Pasangan ini mengumbar senyum yang tulus menuju panti asuhan dengan membawa nasi kotak. Dengan langkah yang sigap, mereka memasuki arena reuni dan tidak disangka-sangka sang pria langsung membuka acara reuni tersebut. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua ya. Terima kasih sudah hadir acara reuni SMP Gemilang hari ini. Reuni ini memang berbeda dari tema reuni-reuni sebelumnya, dan semoga reuni ini memberikan cerita untuk kalian semua. Perkenalkan kembali, nama saya Cahyo Gemilang Abadi, panggil saya Cahyo, anak Bapak Gemilang yang mendirikan SMP Gemilang ini. Perkenalkan, istri saya Kamila yang juga alumni sini. Silahkan menikmati ajang silaturahmi ini. Senyum dan hanya senyum itulah yang dapat dilakukan oleh Cahyo sambil menggenggam erat tangan Kamila, cinta pertamanya yang kini menjadi istri dan ibu dari seorang anak mereka. Tidak semua cerita harus diutarakan, rasa akan timbul dengan sendirinya. Biarlah rasa merangkai sebuah cerita indah selayaknya burung terbang menikmati segarnya udara dan hembusan angin. Sampai di sini ceritanya. Kali ini kita kembali melihat teman-teman ini di Banyu Angkringan ya, Salatiga. Tempatnya nyaman, tadi kita sudah melihat aulanya ya, tempatnya nyaman. Teman-teman juga udah diskusi panjang lebar untuk membahas menu, membahas ini itu ya. Kemudian nggak lengkap dong kalau nggak menikmati, mencoba, merasakan hasil olahan dari Banyu Angkringan ini. Nah, ini teman-teman sedang makan. Itu menurut Reni itu pinter masak. Dia berkomentar bahwa makanannya enak, dan saya juga mengamininya, artinya memang enak. Saya makan dengan ungkep ayam ya, sambal terasi, enak banget. Kemudian saya minum jahe, dan jahenya kental, enak banget, recommended. Nanti kalau teman-teman kesini jangan lupa minum jahe, karena kita menyediakan tadi teman-teman memilih jahe, teh, dan air putih. Di halaman belakang Banyu Angkringan ini view-nya sangat bagus, ada Gunung Telomoyo dan Merbabu, Tegalan, dan kayak persawahan begitu. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.